Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita hidup bertetangga, hidup bersama dengan warga masyarakat. Tentu hukumnya sudah suatu kewajiban bahwa kita hadir di tengah masyarakat dalam suka maupun duka. Itu yang juga diajarkan oleh Gereja Katolik Roma melalui Konsili Vatikan yang kedua. Dalam Gaudium et Spes dikatakan, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi yang tak bergema di hati mereka, sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam peziarah mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Itu yang disampaikan oleh para Bapak Konsili Vatikan kedua dalam Gaudium et Spes artikel 1. Intinya bahwa hubungan erat antara gereja dengan segenap keluarga bangsa-bangsa dengan umat manusia itu jelas. Gereja di sini dengan G huruf besar, bukan G huruf kecil. G huruf besar berarti ya kita umat beriman dalam persekutuan dengan Bapak, dalam persekutuan dengan Paus sebagai primus inter pares dan kolegialitas para uskup yang merupakan penerus dari tradisi rasuli, tradisi para rasul. Nah, untuk itulah dalam rangka membangun bela rasa, solidaritas, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman ini, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Lalu kita hadir. Salah satu contoh kehadiran itu, lihat dalam video ini ketika Romo Vikep Kevikepan Jogja Barat, Romo A.R. Yudono Suwondo PR, dan saya hadir dalam peristiwa duka di tetangga, depan pasturan kami, depan kompleks gereja dan pasturan dan Kevikepan, kantor Kevikepan, ada yang meninggal dunia, warga setempat. Warga tersebut memang tidak beragama Katolik, tetapi begitu baik. Bahkan Mas Didi, namanya, panggilan akrabnya, itu selalu peka membantu kalau halaman gereja itu masih gelap, lampu-lampu belum dinyalakan, dan malam tiba, beliau berinisiatif untuk menyalakan lampu-lampu itu dengan segala keikhlasan dan keramah tamahannya, sehingga pasturan gereja kantor Kevikepan tidak tampak seperti kuburan yang gelap gulita. Beliau menyalakan lampu-lampu itu tanpa diminta, tanpa disuruh. Itu contoh. Maka dalam keyakinan iman akan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat seluruh umat manusia, saya punya iman bahwa Mas Didik pun diselamatkan dan bahagia di surga, husnul khotimah, mengalami damai sejahtera, mengalami kehidupan damai yang abadi di surga. RIP, requiescat in pace, Mas Didik, tetangga kami. Terima kasih atas kebaikan-kebaikan panjenengan yang secara spontan panjenengan tunjukkan kepada kami. Setiap kali lampu-lampu di halaman gereja, di kantor Kevikepan, di pasturan belum dinyalakan, dan hari sudah gelap, kami pergi, atau teman-teman karyawan-karyawati pergi,
tidak sempat menyalakan lampu itu, lalu panjenengan spontan menyalakan dan ngendiko, maaf Romo, saya nyalakan karena saya tahu saklarnya ada di mana. Dan itu sesuatu yang bagi saya istimewa, meskipun tampaknya sederhana, tapi beliau melakukannya dengan cinta yang besar dalam semangat kerukunan dan persaudaraan. Terima kasih Romo Vikep. Terima kasih kita semua dalam membangun kehadiran gereja yang ketorolan ketompo di tengah masyarakat. Semoga bermanfaat. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.